Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Klub Belajar. Dan kali ini kita akan membahas tentang soal kompetensi teknis untuk penyuluh KB kategori keterampilan. Soalan pertama, salah satu penyebab rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia adalah A. Angka kemiskinan yang tinggi, B. Ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dengan lapangan pekerjaan, C. Pendapatan nasional yang masih rendah yang disebabkan sumber daya alam yang dimiliki belum sepenuhnya dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, D. Masih kurangnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan, E. Lingkungan yang tidak sehat. Jawabannya adalah C. Oke, soal nomor 2. Di bawah ini yang bukan merupakan faktor penyebab rendahnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia adalah A. Ketidakseimbangan antara jumlah murid dengan sarana pendidikan yang ada, B. Rendahnya pendapatan per kapita penduduk, C. Masih kurangnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan, D. Pendapatan nasional yang masih rendah, atau E. Anak lebih diarahkan untuk bekerja membantu memenuhi ekonomi keluarga. Jawabannya adalah pendapatan nasional yang masih rendah. 3. Terdapat 5 hal penting yang harus diperhatikan dalam memformulasikan arah kebijakan kependudukan yang visioner, kecuali A. Misi kebijakan yang dituangkan dalam program-program kependudukan tidak lagi ditujukan pada target-target yang berdimensi kuantitatif semata-mata. B. Perlunya keterlibatan masyarakat dalam mencapai sasaran program kependudukan. C. Pemisahan wewenang pengaturan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah tidak semestinya membuat perumusan program-program di bidang pengelolaan kependudukan menjadi tumpang tindih. D. Memberikan prioritas hanya pada isu penduduk pedesaan dan penduduk usia lanjut. Atau E. Perlunya memperjelas dan mempertegas fungsi kelembagaan dalam pengelolaan kependudukan. Jawabannya adalah D. Memberikan prioritas hanya pada isu penduduk pedesaan dan penduduk usia lanjut. Ini yang kecuali ya teman-teman ya. Nomor 5. Masalah kependudukan di Indonesia yang terjadi karena adanya ketimpangan daerah pedesaan dan perkotaan disebut A. Reurbanisasi, B. Remigrasi, C. Urbanisasi, D. Emigrasi, atau E. Transmigrasi. Jawabannya adalah yang C. Urbanisasi. Baik, soal selanjutnya, soal nomor 5. Salah satu tujuan pengelolaan kependudukan adalah A. Agar masyarakat mendapatkan pendidikan yang baik, B. Agar masyarakat terpenuhi kebutuhan hidupnya, C. Agar masyarakat merasa nyaman untuk hidup dan bertempat tinggal di suatu kawasan, D. Agar masyarakat terjamin kesehatannya, atau E. Agar masyarakat miskin berkurang kuantitasnya. Jawabannya adalah C. Agar masyarakat merasa nyaman untuk hidup dan bertempat tinggal di suatu kawasan. Nomor 6. Jumlah penduduk besar, pertumbuhan penduduk tinggi, penyebaran penduduk tidak merata, tingkat urbanisasi tinggi, dan jumlah pengangguran yang meningkat adalah permasalahan penduduk yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta pembangunan nasional. Dampak yang muncul dari permasalahan-permasalahan penduduk tersebut adalah A. Peningkatan angkatan kerja, B. Pengangguran, C. Kemiskinan, D. Tekanan terhadap kehidupan beragama,
atau E. daerah kumuh atau slum? Jawabannya adalah D. Tekanan terhadap kehidupan beragama. Program dan kegiatan penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk berkaitan dengan hal di bawah ini kecuali A. Perencanaan kependudukan, B. Penyediaan parameter kependudukan, C. Analisis dampak kependudukan, D. Kerjasama pendidikan kependudukan, atau E. Membatasi angka kelahiran. Kecuali ya teman-teman ya. Jawabannya adalah E. Membatasi angka kelahiran. Delapan, kewenangan BKKBN dalam menjalankan fungsinya menurut UU nomor 23 tahun 2014 dan juga perubahan peraturan presiden tentang kelembagaan BKKBN adalah sebagai berikut kecuali A. Pengendalian penduduk, B. Keluarga berencana, C. Penyediaan sarana pendidikan, D. Standarisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB atau petugas lapangan KB, PKB atau PLKB, atau E. Keluarga sejahtera. Jawabannya adalah C. Penyediaan sarana pendidikan. Nomor 9. Berikut ini yang bukan merupakan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk adalah A. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB. B. Masih lemahnya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan atau stakeholders terhadap program KKBPK, terutama yang terkait dengan kelembagaan, kebijakan, perencanaan program, dan penganggaran. C. Peningkatan angka pengangguran di masyarakat. D. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Atau E. Pembangunan keluarga melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga. Jawabannya adalah C. Yang bukan merupakan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk adalah peningkatan angka pengangguran di masyarakat. Nomor 10. Masalah penduduk yang bersifat kuantitatif membahas mengenai A. Jumlah, persebaran, serta komposisi penduduk. B. Masalah penduduk dari segi genetis. C. Masalah penduduk dari segi biologis. D. Masalah penduduk dari segi biologis dan genetis. E. Jumlah, persebaran, serta komposisi penduduk dari segi genetis dan biologis. Jawabannya adalah yang A. Jumlah, persebaran, serta komposisi penduduk. Nomor 11. Demografi berasal dari kata Yunani yang dapat diartikan sebagai A. Rakyat, B. Tulisan, C. Kependudukan, atau E. Tulisan tentang kependudukan. Jawabannya adalah E. Tulisan tentang kependudukan. Oke, cukup di sini untuk latihan kali ini. See you on our next video. Bye-bye.